Ketemu lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang alat-alat apa yang biasanya digunakan oleh YouTuber, terlebih YouTuber pemula. Sebelumnya, klik subscribe dan share dan juga like-nya. Jangan lupa, saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya, banyak semua para YouTuber pemula biasanya berawal dari bawah sampai ke atas, sampai tinggi, sampai berhasil. Sebelum dari monetisme hingga mendapatkan monetisme, sehingga mendapatkan bayaran. Apa saja? Berikut alat-alat yang biasanya saya gunakan. Yang pertama, kita harus menyediakan handphone. Ya, handphone. Yang kedua, gunakan clip-on mic. Dan yang ketiga, kuasai aplikasi. Aplikasi apa saja? Yang pertama, biasanya untuk aplikasi di sini menggunakan aplikasi KineMaster. Dan yang kedua, menggunakan editor suara agar suaranya tidak gerumung. Ya, menggunakan apa? Menggunakan clip-on ketika merekamnya. Mengapa? Jika tidak menggunakan clip-on, biasanya kalau menggunakan kamera HP, maksudnya alat rekamannya, mikrofonnya itu biasanya agak menggema kalau di dalam satu ruangan. Contoh halnya seperti ruangan saya ini menggema. Tetapi jika pakai clip-on, suara menggema itu lumayan hilang. Tapi juga harus mengeditnya biar ada noise-nya. Bagaimana cara menghilangkan noise ketika untuk suara rekaman? Nanti kami akan jelas pada sesi selanjutnya. Silakan untuk di-subscribe dulu biar tahu tata cara bagaimana proses saya pembuatan video dan rekaman YouTuber saya. Dan yang ketiga, buatlah limit waktu yang tepat agar semua kesibukan Anda bisa konsisten, tertata dengan rapi, tidak bentukan ke pekerjaan-pekerjaan lainnya. Biasanya para YouTuber ini menggunakan kesempatan ini ketika ada di waktu lowong. Contohnya sekarang kemarin ini ada corona. Ketika ada corona, kebanyakan libur. Itu sebenarnya kesempatan yang besar bagi saya menjadi kreatif dalam YouTube ini. Dan selanjutnya, sediakan email Anda, email Instagram, Facebook, Twitter. Mengapa? Agar setiap ada pertanyaan kita bisa menjawab melewati Instagram, Facebook, Twitter. Tapi untuk buminya saat ini biasanya YouTuber menggunakan Instagram. Jika komen-komen pada YouTube juga bisa sebenarnya akan ditanggapi, tapi mungkin butuh proses yang lama. Itu. Ya, cuma itu biasanya yang digunakan oleh para YouTuber. Berikut kami akan jelaskan apa saja biasanya yang digunakan oleh YouTuber. Yang pertama, handphone tadi. Gunakan handphone yang bagus. Apakah harus mahal? Tidak. Perlu diingat, rekaman kamera saya ini menggunakan HP Sony Ericsson XZS. Saya beli di bawah 1 juta harganya, meskipun itu second, tapi kameranya itu wow. Di depannya menggunakan 13 megapiksel, di belakangnya menggunakan 11 megapiksel. Tapi maafkan, ini bukan iklan, maaf, cuma menerangkan. Karena resolusi Sony ini sangat bagus. Ini cocok untuk rekaman. Jika HP biasa, loh, itu tambah bagus. Tidak apa-apa. Tidak salah menggunakannya jika Anda pintar-pintar mengeditnya. Biasanya saya menggunakan editan apa? Yaitu yang pertama menggunakan pengeditan KineMaster. Untuk selanjutnya, YouTube selanjutnya kami akan membahas aplikasi apa yang saya biasa gunakan. Proses saya untuk menjadi YouTuber untuk pemula. Perlu diingat, yang paling penting handphone. Dan yang kedua, clip-on. Clip-on ini kegunaannya biasanya menggunakan untuk rekaman agar jarak jauh atau dekat Anda itu suaranya tetap normal. Tidak ada naik tinggi turunnya, tidak ada naik kecil,
tidak ada yang terlalu besar, tapi jika menggunakan clip on suaranya rata dan noise itu sedikit, hanya sedikit. Dan setelah menggunakan clip on, rekamannya kamu edit menggunakan aplikasi convert dulu, biasanya di convert menjadi MP3, dari video itu di convert ke MP3 nya terus diedit noise-nya, terus digabungkan lagi. Saya ketika menggabungkan menggunakan KineMaster. Untuk penjelasan seperti itu, jika ingin mengetahui tutorialnya, kami selanjutnya akan membahasnya. Dan yang terakhir, memiliki channel. Punya nggak channel Anda? Sebenarnya itu semua handphone Android itu tetap akan mempunyai channel jika Anda mendaftar Gmail Anda, kemudian buka YouTube. Nanti saya akan kasih tutorialnya bagaimana. Dan agar lebih seru lagi, jadi YouTuber ketika mau membuat video itu dikasih musiknya yang tidak copyright, guys. Bagaimana untuk mendapatkan copyright? Biasanya saya ambil di official YouTube sendiri yang menyediakan lagu-lagu yang tidak tercopy, yang tidak diklaim oleh si pemilik. Dan nanti kami akan jelaskan juga tutorialnya. Jadi mungkin ini sekian dari kami. Hanya ini yang saya bisa sampaikan untuk para penonton, para view yang di sini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Alat ini yang biasanya yang saya gunakan. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa.